Halo guys, kembali lagi di Rapis Tank Aquarium. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk bukan menjaga ya guys, lebih ke agar air akuarium itu jernih tapi sehat juga ya guys. Ya tentunya tidak ada cara instan ya guys. Walaupun katanya ada cara instan pakai obat ini itu, tapi saya tidak merekomendasikan karena air jernih belum tentu sehat. Jadi tips-tips saya ini tidak cocok untuk orang mageran. Jadi gini ya guys, karena untuk menjaga air bersih itu kita harus tetap ada usaha ya, dan ada yang harus kita lakukan. Oke guys, kita langsung saja. Jadi begini, saya jelaskan terlebih dahulu. Air jernih itu pertama dari sistem filterasi dan juga dari air bawaan kita ya, misalkan dari sumur atau PDAM, dan juga dari faktor pakan ya, dari faktor pakan ikan dan dari jenis ikan yang kita pelihara. Nah, contohnya adalah ikan besar yang seperti ikan pemakan pelet koki ataupun koi, dan ikan pemakan pelet yang lainnya itu cenderung lebih kotorannya tuh lebih banyak ya guys, dan tentunya ya lebih cepat membuat air akuarium itu keruh atau menguning. Dan juga untuk jenis ikan predator itu biasanya lebih tahan lama airnya, cuman tainya itu gede-gede dan juga susah untuk melebur ya guys. Jadi ya ada kekurangan dan ada kelebihan. Kalau untuk pemakan pelet itu tainya biasanya lebih cepat melebur, jadi akan misalkan dia udah bertumpuk di dasar itu biasanya cepat tersedot ya, gampang tersedot. Ataupun untuk ikan predator itu agak susah untuk melebur, jadi tainya tuh kadang mengambang dan bertahan lama di dasar ya guys. Oh ya, dan juga faktor banyaknya ikan dalam akuarium tuh mempengaruhi. Oke, tips pertama adalah kita harus perhatikan sistem filterasinya ya guys. Ada banyak sekali sistem filterasi ya, dari misalkan pakai karang jahe, pakai biobol, bioring, dan juga apa ya, saya lupa batu zeolit. Nah, ada yang pakai jaring nelayan. Itu untuk detailnya nanti saya jelaskan di video yang lain ya guys, karena tidak akan cukup saya mengejar video singkat-singkat dulu. Jadi untuk filterasi itu kita perhatikan apakah filterasi yang kita pakai itu sesuai dengan jenis ikan yang kita pelihara ya guys. Ya kalau untuk misalkan cinta aquascape, ikan yang kecil-kecil itu filterasi yang sederhana, bahkan busa saja itu sebenarnya udah cukup ya. Mungkin bisa ditambahin karang jahe itu udah cukup. Tapi untuk ikan-ikan seperti koki itu harus ada bioring juga ya, itu lebih bagus. Itu lebih rumit lagi karena ikan itu biasanya lebih cepat mengkotori air ya guys. Jadi untuk filterasi itu harus kita perhatikan. Oke, yang kedua adalah kita harus sering bersihkan juga lumut dari kaca ya guys. Untuk pencinta aquascape itu bisa menggunakan keong tanduk ataupun keong turbo ya. Kadang lumut juga ada di batu, di tanaman-tanaman, dan di dinding kaca akuarium ya guys. Dan untuk misalkan ikan koki ataupun ikan predator lainnya itu beda lagi. Untuk ikan koki walaupun katanya ada sapu-sapu ya, ikan sapu-sapu, tapi ikan sapu-sapu tuh terkadang jahil ya guys untuk ikan koki. Jadi saya sendiri sih untuk ikan koki saya tidak masukkan sapu-sapu karena pernah kasus dikejar-kejar sampai stres, jadinya mati guys ikan kokinya dan dipakan sapu-sapu. Ya begitulah resenya ikan sapu-sapu, terkadang berbahaya juga.
Jadi ada cara mudahnya, yaitu kita bisa memakai magnet ya guys. Ada khusus itu magnet untuk akuarium, membersihkan lumut-lumut akuarium. Jadi kita harus sering membersihkan lumut pada akuarium. Ya biasanya sih kalau saya sih seminggu sekali ya, itu udah terlihat ada lumut-lumut, nggak sampai lumut hijau banget ya guys. Ya pokoknya pasti pecinta ikan hias udah tahu lumut yang ada di kaca itu udah terlihat pasti jadi gak bagus, makanya kita harus bersihkan. Kemudian faktor makanan ya guys, kita tuh untuk makanan jangan terlalu banyak-banyak. Kalau saya sih lebih seringnya tuh kasih makanan dikit-dikit aja guys. Ya kalau misalkan habis kita bisa tambah, tapi gini cara memberikan makanan itu, terkadang orang kasih langsung makan banyak, sementara si ikan itu kalau makan itu di mulutnya misalkan makan 5 pelet tuh, di mulutnya tuh masih ada ya si 5 pelet itu, dan butuh proses dia untuk menelan. Alhasil si pelet yang masih menggambang itu enggak segera dimakan, jadinya si ikan nggak mau guys. Kadang kalau pelet yang udah lama terendam itu ikan tidak mau, jadinya malah jadi sampah guys, jadi mengkotori. Nah karena ikan tuh untuk proses menelan peletnya tuh perlu waktu, jadi kita kasih dikit-dikit aja guys. Kalau misalkan dirasa dia masih lapar ya kita bisa kasih lagi. Intinya jangan sekaligus kita langsung kasih banyak pakan ya guys, karena ya bakal mengkotori akuarium. Kemudian kita perhatikan si kotoran itu apakah tersedot. Ada caranya agar tersedot ya, saya sudah membuat di video-video sebelumnya, nanti saya akan sematkan juga. Itu kita hanya untuk mengganti saluran ya di bawah filtrasi itu pakai corong khusus ya guys. Intinya sih si kotoran itu kita usahakan tersedot. Selanjutnya ada kita harus sering water change ya guys, nggak perlu sering-sering sekali, cuman begini, itu kalau kita water change kadang males guys. Ya water change itu seharusnya sih sering ya, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali, cuman kebanyakan orang mager ya. Kalau mager sih jangan berharap air jernih ya, karena water change selain pergantian air agar jernih, itu untuk ikan sehat juga ya guys, agar ikannya sehat. Karena kalau amoniak udah menumpuk ya ikan bisa sakit bahkan mati ya guys. Makanya kalau kita ke toko ikan tuh kenapa sering terlihat bersih banget, karena dia sering di water change guys. Dia sering biasanya ganti air setengahnya atau seperempatnya ya. Kalau saya sih untuk ukuran 1 meter biasanya 30% dah saya buang airnya, itu saya ganti ya. Kalau untuk akuarium 50 cm itu biasanya saya buang setengahnya, kemudian ganti. Sekalian saya menyedot sisa-sisa kotoran yang tidak bisa tersedot ya. Oh ya guys, saya kasih tips lagi untuk misalkan ikan kecil-kecil ya, kita bisa memakai pasir malang ya, itu lebih tahan lama. Jadi ketimbang si kotoran berhamburan kemana-mana, itu biasanya mengendap di pasir malang. Tapi pasir malang ada masa expired apa yang ada masa tenggangnya ya guys. Kalau udah menumpuk banget itu bagaimanapun cuman ganti air itu tetap akan kotor. Jadi kita harus membersihkan total, dan si pasir malangnya itu kita kuras, kita ya cuci aja guys, kayak mencuci beras. Cuman ya untuk ikan-ikan kecil itu emang cocoknya dia pakai pasir malang, dan terbukti pasir malang itu membuat jernih tahan lama. Nah untuk misalkan water change, kita kan seringnya tuh mager karena bolak-balik ngambil air, buang air, belum lagi becek. Kalau saya sendiri sih saya memasang pipa saluran sampai ke WC ya guys. Di sini saya memakai pipa, kemudian saya sambungkan ke pompa air.
pompa akuarium ya, pompa akuarium. Karena kalau nggak pakai pompa itu gini, di ujungnya tuh ada tanjakan. Nah kalau langsung pakai sifon ke pipanya itu nggak bisa guys, nggak kuat, udah nggak kuat naik. Jadi saya pakai pompa agar cepat tersedotnya juga. Kemudian saya mengisi airnya juga ya dari saluran itu. Jadi saya nggak capek ya, apalagi akuarium saya banyak guys. Kalau satu doang mah terus kita alasan mager, kayaknya kurang cocok ya. Kita kan pecinta ikan hias tuh penghobi, harus mau merawatnya juga ya guys, karena kalau air jernih itu enak dipandang. Kalau untuk akuariumnya yang banyak, mungkin kayak yang jualan ikan ya, kayak di toko itu, mungkin saya sarankan membuat saluran seperti ini. Karena ini saya terbukti dulu kadang water tank itu bisa 3 jam malah kebulak balik begitu. Sekarang cuman 1 jam kurang, kadang 30 menit udah kelar guys. Ya saya cuman tinggal nyolokin pakai sifon ya, terus dia air nyedot sendiri, saya duduk aja udah gitu guys, nunggu airnya kesedot. Kemudian saya akuarium satu lagi saya sedot lagi, udah saya tinggal duduk sambil main HP, kemudian isi lagi akuarium ya. Jadinya kan lebih cepet ya guys. Oke, mungkin itu aja tips agar akuarium jernih dan juga ikannya tentu sehat-sehat ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.